yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang padamu, sujud menyembah, masuk dalam hadirat-Mu, bawa korban syukur, bawa persembahan roh jiwa tubuh kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakan kami basuh oleh kuasa darah-Mu, untuk mengalami kasih karunia dan hadirat-Mu Bapa. Kami sujud, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat, yang bertahta. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang tak berubah kasih setia-Mu. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tiada yang lain yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Ku kagum hormat akan Engkau. Nanti minta Bulisa berdoa. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah bangunkan kami di pagi yang indah ini Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan di Zoom ini Tuhan, untuk kami Tuhan, untuk berbagi Tuhan, untuk mendengar akan perkataan yang dari Engkau saja Bapak. Di meeting Zoom ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkarya Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan di pagi ini Tuhan, untuk mendengar Tuhan, untuk mengambil remah dalam kehidupan kami Tuhan, apa yang Engkau akan katakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, Pastor Adam Tuhan yang akan membagikan share dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami mengerti Tuhan, Kau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau yang bertahta Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. Kemarin saya dalam perjalanan Sabtu, Minggu dari Tegal, puji Tuhan, bisa balik tadi malam. Saya persilakan langsung Bro Adam untuk menyampaikan yang Shalom, sudah selamat disiapkan. pagi. Shalom. Ibu Lisa, Ibu Erni, Bita, Pak Adi. Pagi. Shalom pagi. Nah, hari ini aku mau membagi tentang roh apa yang ada di dalam kita. Karena saat ini seringkali dunia itu akhirnya menunjukkan kepada kebenaran firman Allah. Dalam arti digenapi nih, ternyata firman Allah itu benar banget gitu. Di mana semua dibalut dengan rohani. Padahal ada tujuan yang jasmani, ada tujuan pribadi. Tapi semua itu ternyata dibalut dengan rohani. Nah, kalau itu datangnya dari luar, mungkin kita dapat mengantisipasi hal tersebut. Tetapi kalau datangnya dari dalam, apakah kita siap? Seperti di dalam Yohanes ini. Nah, aku mau ambil dalam Yohanes. Yohanes menuliskan beberapa kitab perjanjian baru, seperti Injil, 3 buah surat, dan kitab Wahyu salah satunya juga. Persoalan yang paling menonjol yang melatar belakangi penulisan surat Yohanes ini adalah ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus dan cara bekerjanya di dalam diri orang percaya. Nah, maksud Yohanes dalam penulis surat ini adalah yang pertama itu untuk memberitahukan dan menyangkal doktrin dan etika yang salah dari para guru palsu, dari para nabi palsu. Nah, yang kedua, untuk menasihati anak-anak rohaninya agar mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran, dalam sukacita penuh dan kepastian, hidup kekal melalui iman yang taat kepada Yesus sebagai putra Allah. Nah, kepercayaan dan kelakuan dijalani secara erat sekali dalam surat ini. Para guru palsu yang oleh Yohanes dinamakan antikristus. Nah, di sini saya mau membahas tentang guru palsu, yaitu banyak sekali akhirnya yang saya alami, ternyata semua itu dibalut dengan rohani. Padahal ada tujuan yang jasmani. Kalau dalam dunia sekuler mungkin ini bisnis, di mana banyak sekali gereja akhirnya yang dijadikan bisnis, bukan untuk tujuannya itu untuk Tuhan. Mungkin awalnya untuk Tuhan, tetapi begitu seiringnya berjalan, kita kan terus diproses. Mungkin ada godaan-godaan dari roh yang dari dunia itu yang akhirnya membuat tujuannya itu belok, tidak dalam track-nya Tuhan. Nah, ajaran dari dalam jauh lebih berbahaya. Kalau dari luar kan kita bisa mengantisipasi gitu, ajaran-ajaran dari luar. Tetapi ajaran yang dari dalam itu yang kita kadang belum siap, tetapi kita menerima doktrin itu atau kita menerima asupan itu. Contoh kayak kita di sini di Zoom.
ternyata saya salah mengajarkan kalian karena kita satu komunitas, satu Zoom, kita saling kenal, kita dekat. Saya salah ngajarinnya. Apakah kalian siap? Tiba-tiba saya ngomong seperti ini, kalian akhirnya mengikuti kita. Akhirnya kita mengikuti arah yang salah. Sama kayak yang Rasul Yohanes bilang pada masa itu, terlebih lagi saat ini telah muncul banyak banget guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang berkeliaran kemana-mana. Semua itu selalu dibungkus dalam rohani, bukan hanya kekristenan saja. Banyak sekali di luar sana juga yang membungkusnya dengan rohani. Nah, di sini saya mau mengambil dari salah satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, di mana umat Allah dinasehati, yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, di sini kan Rasul Yohanes bilang nih, Rasul Yohanes, janganlah percaya akan setiap roh. Berarti kan di dalam kita sebenarnya kita mau pilih mana nih? Ada dua roh di dalam kita. Roh yang berasal dari Allah atau roh yang berasal dari dunia. Seringkali kita akhirnya terkecoh. Saya pikir atau kita pikir, oh ini ternyata roh dari Allah. Ternyata itu ada tujuan pribadi. Akhirnya kita salah tafsir gitu, salah berpendapat. Nah, ayat ini berbicara tentang roh di mana ada dua roh tadi kan, ada roh Allah, ada roh dunia, atau antikristus roh dunia itu yang Rasul Paulus bilang. Bagaimana kita dapat membedakannya roh tersebut? Nah, di sini saya mau sharing apa yang saya dapat dari pelajaran saya di teologi. Ternyata ada 3 langkah penting Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa itu? Yang pertama, materai Roh Kudus. Pada saat seseorang percaya dan menerima pengorbanan Yesus Kristus, pada saat itu menerima Roh Kudus sebagai materai, tanda legalitas sebagai milik Allah. Jadi waktu kita lahir, itu kan kita kan dihembuskan nafas kita, tubuh kita dari roh Allah. Nah, waktu kita bertumbuh, seiringnya waktu kita bertumbuh, itu kalau kita iman kita harus percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus, secara otomatis, secara langsung, kita menerima Roh Kudus sebagai materai, sebagai legalitas. Kita itu milik Allah. Itu ayatnya ada di Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimateraikan. Lalu juga ada di 2 Korintus 1 ayat 21-22, memateraikan tanda miliknya. Nah, di sini materai yang pertama itu materai Roh Kudus. Nah, yang kedua itu ada namanya baptis Roh Kudus. Seseorang yang mengalami peristiwa supranatural dengan Roh Kudus dan oleh dorongan Roh Kudus mengucap bahasa baru, yaitu bahasa roh yang kita kenal. Seringkali kita kan berdoa, ayo maju ke depan ke mimbar, siapa yang belum mendapatkan bahasa roh kita doakan. Nah, ternyata di sini bahasa roh itu ada yang diminta juga. Dan itu Bapak Allah kita sudah janjikan bahasa roh itu. Di dalam Kisah Para Rasul, itu Allah menjanjikan kita untuk bahasa roh. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 13, itu kita meminta kepada Bapa untuk bahasa roh itu. Nah, yang ketiga, itu ada namanya penuh Roh Kudus. Seseorang yang rela secara konsisten untuk dikontrol oleh Roh Kudus. Disinilah kita sebagai orang yang percaya, Wah, saudara-saudara, Pak Adam kayaknya nge-lag kali ya. Suaranya hilang ya? Bukan hilang, dia nge-lag dia, wifi-nya dia. Mukanya nggak ada juga ya? Iya. Sama kayak Oke. aku. Jadi tadi
yang dijelasin oleh Pak Adam itu tentang 3 langkah bagaimana kita bisa membedakan kali ya, membedakan roh seperti itu. Yang pertama adalah materai dari Roh Kudus. Nah, memang itu ada hal yang pertama. Nah, ini udah masuk lagi nih. Silakan, Bu Adam, langsung dilanjut. Oke, ini sampai yang ketiga ya. Ya. Penuh Roh Yang kedua Kudus. apa, Bro Nah, di Adam? sini Yang kedua apa, Bro Adam? Baru ke satu doang. yang kedua baptis roh. Oh, Oke. Yang pertama materai Roh Kudus, yang kedua baptis roh, di mana kita mempunyai bahasa baru yaitu bahasa roh. Baptisan Yang roh atau ketiga, baptisan Roh Kudus? baptis Roh Kudus. Ya. Yang ketiga itu penuh Roh Kudus, yaitu kita akhirnya mempunyai karunia membedakan roh ternyata. Seperti yang tadi yang di 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh. Nah, kita kan bingung nih di sini kan, di mana kita mau membedakan roh. Nah, ternyata kita itu dikasih Tuhan mempunyai karunia roh yang ketiga tadi untuk membedakan roh-roh, di mana roh ini yang berasal dari Allah atau roh ini yang berasal dari dunia. Tentunya yang utama kita harus tetap intens membangun hubungan kepada Bapa. Disitulah Roh Kudus akan membantu kita untuk dapat membedakan roh. Nah, ada cara untuk menguji ajaran dengan kebenaran firman Tuhan nih. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5 tuh dibahas. Alkitab menjadi tolak ukur untuk menilai ajaran itu benar atau tidak. Gimana cara mengujinya nih? Yang pertama, kita bisa melihat nih, dan kita komitmen nih terhadap Kristus. Yaitu kalau di Yohanes itu membicarakan tentang gerejanya kan, lagi membangun gereja di situ. Nah, yang kedua, gaya hidupnya. Kita bisa menguji dari gaya hidup seseorang. Apakah dia pada dunia sekuler atau di dalam kehidupannya sehari-hari, apakah dia sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali kan yang kita lihat di mimbar nice, berwibawa, bagus, luar biasa, berkarisma. Ternyata di dalam kehidupannya sehari-hari, dia suka marah-marah, dia arogan, bahkan di dalam bisnisnya akhirnya dia menghalalkan semuanya. Nah, yang ketiga, itu ada buah dari pelayanan. Apakah membawa orang-orang hidup dalam kebenaran atau hidup dalam dosa? Itu tolak ukurnya. Dan yang terakhir adalah ujian yang paling penting adalah berkenan dan percayanya terhadap Yesus Kristus yang adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 2. Nah, saya mau tutup dengan sharing pengalaman saya nih, gimana dulu saya itu sempat bekerja kepada salah satu kakak rohani saya. Yang saya dalam pribadi saya nih luar biasa sekali gitu. Di mana dia itu segala sesuatu itu pokoknya rohani deh. Good deh gitu. Bisa menjadi contoh buat saya. Dan begitu saya masuk di dalam dunia sekulernya, di dalam bisnisnya, saya kerja sama dia, ternyata bertentangan dengan itu. Gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Contoh, waktu saya buka toko handphone dulu di Bandung, kita punya target dalam sebulan. Dalam 2 bulan, 3 bulan, target itu tidak memenuhi. Di mana saya harus membayar ongkos operasional toko itu. Tetapi dia mengingatkan saya cuma satu, berdoa bro, berdoa, tenang saja. Dan itu terjadi memang, luar biasa. Tetapi di luar itu ternyata ada kepentingan pribadi. Yang tadi saya bilang, itu roh dari dunia. Di mana akhirnya dia menimbang perpuluhan itu di dalam bisnisnya. Dan bisnisnya itu tidak benar ternyata.
Kalian mungkin sekarang baru tahu yang namanya handphone rekondisi, refurbish. Dulu itu saya masukin barang itu waktu zamannya BlackBerry di tahun 2011 kalau nggak salah. 2010-2011. Itu saya sudah memasukkan barang rekondisi dari Hong Kong, dari Cina. Dan itu saya kemas menjadi baru di sini. Saya ganti casingnya. Mesinnya saya mesin lama, mesin second gitu. Karena import dari sana. Dan kalian yang menerima di sini kan kalian terimanya kan baru. Kalian lihatnya oh iya baru, saya beli baru. Nah dari situ saya mulai berpikir, ini kok kayaknya nggak jujur ya. Barang bekas dijual baru. Mulai itu hati saya itu mulai nggak damai sejahtera. Dan di situ penghasilan kita luar biasa sekali. Dalam sebulan itu luar biasa sekali. Akhirnya saya melihat dia, kata rohani saya, dia menebusnya dengan perpuluhan. Perpuluhannya dibesarkan untuk Tuhan. Supaya bisnisnya ini berjalan dengan lancar. Coba Tuhan. Coba teman-teman bayangin. Ini bisnis kelihatannya bagus sekali gitu, ngebantu orang, rohani sekali gitu, semua ajaran bisnisnya di dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Tetapi di sini ada modus lain, yaitu kepentingan pribadi. Dan akhirnya bisnis ini menjadi bisnis yang ilegal atau black market. Dan dulu saya pernah jatuh juga di dalam itu. Sampai saya jatuh itu sampai 2-3 kali. Yang pertama, akhirnya toko saya setelah 2 tahun kemudian berjalan seperti itu, Tuhan berkati luar biasa. Tapi akhirnya kita ditipu. Dan itu selesai toko itu. Setelah itu, saya resign, saya keluar, saya buka toko sendiri. Saya buka toko sendiri karena saya dulu punya akses ke luar, ke Cina. Akhirnya saya memasukkan import barang itu sendiri. Kalau dulu kan saya kerja sama bos saya. Saya mengimport barang itu sendiri dari Cina dengan menjual salah satu hadiah perkawinan kita. Saya mulai dari nol. Dan ternyata saya akhirnya punya pikiran, wah ini dulu salah nih, saya import barang second dijual baru. Nah, untuk yang kedua kalinya saya mengimport barang bekas, saya jual bekas di sini. Nah, ternyata di situ saya gagal lagi. Saya merenung, kenapa Tuhan? Ternyata importnya itu saya secara tidak benar. Tidak ada cukainya. Yang tadi saya bilang black market. Saya penjualannya udah benar. Handphone second saya jual second, tetapi cara masukin barangnya ke sini, ke Indonesia itu ilegal. Akhirnya saya jatuh lagi di situ. Habis lagi usaha saya. Dan yang ketiga, saya mau mencoba semuanya itu benar. Udah, saya nggak mau import, cuma barang dari sini aja. Dan akhirnya saya ketemu orang lagi yang sama. Yang rohaninya itu yang saya lihat luar biasa. Dan pada akhirnya, saya itu ditipu sama orang itu. Sehingga saya akhirnya datang ke Pamulang ini lagi. Setelah berapa tahun di Bandung, saya kembali ke Pamulang dengan tanpa membawa apapun. Cuman keluarga akhirnya saya bawa ke sini. Itu saya mulai start dari nol lagi dulu. Nah, di sini saya akhirnya belajar gitu. Di dalam diri saya akhirnya merasakan, waduh, gimana sih nih? Kita sudah percayakan dengan orang-orang rohani yang kita pikir ternyata salah. Di situ ada modus dan banyak sekali seperti itu. Apalagi itu orang yang dekat, bukan orang yang di luar saya, bukan orang jauh gitu, atau bukan orang yang baru saya kenal. Nah, di sini saya mau menyampaikan ternyata kita mempunyai karunia-karunia yang diberikan kepada Allah untuk kita. Dimana kalau kita sudah percaya, kita intens hubungan dengan Tuhan, ternyata kita bisa atau dapat membedakan
roh, sehingga kita terlepas dari belenggu atau terlepas dari hal-hal yang duniawi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu saja sharing dari saya. Semoga dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, betul sekali Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita ya, kita pasti membutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, supaya kita bisa kerjasama dengan siapapun, kita harus membedakan setiap roh yang ada di belakang semuanya ini. Sebab kita Ya. bisa saksikan, terlihat kadang di awalnya atau waktu awal mula bertemu itu kelihatannya baik, bagus, dan sebagainya, tapi di ujung-ujungnya ternyata banyak kejanggalan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pengalaman lain atau mungkin ada yang pernah menghadapi yang demikian, lalu apa solusinya dari renungan kita pagi hari ini? Silakan. Atau ada kesaksian, boleh, silakan. Langsung saja dinyalakan mute-nya. Shalom Bu Siska, apa kabar? Kabar baik, Pak. Siap, puji Tuhan. Ada Bu Farida kelihatannya udah mau menyampaikan. Ada kesaksian, pengalaman Bu? Atau Ada. ya silakan Bu. Itu saya mau saksikan dulu, itu sudah 20 tahun yang lalu waktu anak saya masih kecil. Jadi tentang roh ini kan, bagaimana kita kayak kata Pak Adam tadi, kita mengetahui roh kebenaran itu kalau kita memang bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi di sini saya belum seperti sekarang ya, masih Kristen tapi tidak terlalu bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi ceritanya saya, teman saya ini kan satu TK sama anak saya, Angel. Saya suka dagang-dagang kan dulu ya, suka jual-jualan sambil ngantar anak saya. Nah terus saya titip barang dagangan saya ini, saya mau pergi lewat rumahnya, saya titip dulu ya di rumahmu ya gitu. Oke Bu, ya silakan. Udah gitu besoknya saya ambil tuh barang dari rumahnya, saya ambil barang, saya bawa ke rumah. Terus sampai di rumah saya lihat ini kok banyak banget kayak daun-daun ya, kotor gitu, kayak apa ini, daun-daun apa ini, orang dagangan saya kok baju-baju gitu ya, sepatu, tapi kok ini ada daun-daun gitu. Terus udah saya buang deh ini daun ini, kayak apa saya nggak tahu daun apa juga, kayak daun kering gitu. Terus kayak serbuk-serbuk saya buang ke sampah saya. Udah itu ada suatu suara yang suaranya audible banget. Ambil, jangan buang, itu ganja, banyak banget gitu. Terus, ganja? Nanti kalau dibuang, kamu buang ke sampah kamu, di tengah orang kamu, ada yang saksikan kamu ditangkap gitu. Suara itu begitu kenceng banget. Saya ambil, saya simpan lagi, tapi di teras rumah saya itu ada kayak tempat-tempat apa gitu, saya simpan. Itu ganja. Waktu itu suami saya lagi dinas di Manado. Jadi saya sendiri sama anak-anak di rumah. Terus kemudian besoknya saya pergi ke rumah adik ipar saya ke Cikarang gitu sama anak-anak. Rupanya teman saya yang punya ganja ini, jam 10 malam saya belum pulang ke rumah, dia udah nungguin di teras-teras rumah saya itu. Udah. Saya bilang, kamu mau ada apa ke sini? Saya mau ambil barang saya, barang apa? Saya bilang gitu. Ganja ya? Saya bilang gitu kan. Terus, iya Bu, kamu pengedar ganja? Saya gituin. Terus dia bilang, enggak Bu, ini suami saya udah mau dibunuh karena ini terikut sama ibu, saya mau dibunuh, suami saya yang pengedar Bu, gitu. Ya udah, kamu silakan ambil ini, tetapi kamu jangan lagi injak rumah saya. Saya nggak mau kamu injak rumah saya lagi. Saya gitu. Padahal dia teman saya baik gitu, tapi hati saya, kenapa suara roh itu mengatakan itu ganja, padahal saya kenal pun tidak sama ganja.
Tapi dia mengatakan itu gitu. Ternyata itu suara Tuhan yang mengatakan kepada saya. Jadi yang saya maksud di dalam tadi Pak Adam yang share tadi, jadi tentang suara Tuhan itu memang kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan mengemukakan semuanya. Mau yang jelek, mau yang baik, dia kemukakan. Dan dia sering berbicara kepada kita. Sebelum kita mengetahui hal itu terjadi, dia sudah kasih tunjuk sama kita. Begitu pengalaman saya, Pak Koyos. Jadi Ya, luar biasa sekali justru itu pengalamannya. Kadang-kadang justru kalau saya suka dengar tuh banyak mereka yang kelihatannya belum, katanya ya, belum sungguh-sungguh, belum benar-benar seperti sekarang gitu. Tapi dulu itu mereka udah dengar suara Tuhan. Memang ini mengenai suara Tuhan itu tidak cukup nih diperbincangkan hanya dalam waktu sekian menit ini. Ya, kita perlu belajar lebih jauh. Tapi sekarang kita mau ya saling menyaksikan aja pengalaman-pengalaman kita. Saya percaya pengalamannya Bu Farida itu memberikan satu warna bahwa Tuhan bisa berintervensi dalam hidup kita dengan berbagai cara. Salah satunya ya dengan suara audible, dengan firman Tuhan dan sebagainya. Ada lagi silakan. Nanti saya minta terakhir Bu Siska boleh nanti tutup dalam doa nanti terakhir. Ada lagi sebelum kita akhiri? Silakan. Wah, kalau tidak ada, atau Bu Siska mau sekalian menyampaikan sesuatu dulu? Ke Pak Wid dulu ya? Enggak, Pak. Enggak ada. Enggak. Pak Wid aja. Bu Tabita? Bu Erni? Bu Lisa? Ya, Bu Erni silakan. Enggak, Oh, pas. enggak. Pas. Bu Tabita? Bu Lisa? Enggak, Mas. Ya. Silakan kalau Pak Wid ada yang mau disampaikan. Sedikit. Salam, Ya, salam semuanya. semuanya. Salam. Tadi dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, bagaimana caranya kita menguji roh? Sekarang yang penting di situ, apakah kita bisa menguji roh? Menguji roh itu bisa, tapi kita akan baca dulu firman Tuhan dalam Ibrani 4, begini. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dikatakan ini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Memisahkan jiwa dan roh. Kita tahu jiwa itu apa? Jiwa itu di dalam diri kita, dalam daging kita. Tadi kalau berhubungan dengan apa yang dikatakan Pak Adam di situ, bahwa banyak manusia itu akan terpengaruh di jiwa, dan itu sudah memang gaya hidup manusia berdosa. Kita semuanya juga seperti itu. Pasti punya kelicikan-kelicikan yang tersembunyi, yang bukan merupakan dosa-dosa umum seperti berzina, seperti mencuri dan lain sebagainya, tapi itu dosa-dosa yang diketahui Allah. Nah, ini yang harus kita bisa rubah dulu supaya meterai firman itu bekerja di dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus kita mengerti firman dulu. Nah, firman Ibrani ayat 4 ayat 12 itu mengatakan bisa memisahkan jiwa dan roh. Itu luar biasa. Kita bisa memisahkan itu kalau kita terus hidup di dalam roh. Sehingga 2 Petrus 3 yang mengatakan bahwa kita harus hidup demikian suci. Sehingga kita menjadi harta kesayangannya Allah. Kalau kita menjadi harta kesayangannya Allah, baru kemudian kita bisa melihat siapa orang itu. Baca terakhir nih di dalam Maleakhi 3, kita baca sama-sama ayat yang terakhir, yaitu begini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang yang beribadah di dalam gereja kepada Allah dan orang yang tidak beribadah di gereja itu kepada Allah. Nah, kita itu bisa dilihatkan kalau kita peka terhadap roh. Tapi roh hampir tidak kita respon dalam kehidupan. Kita lancang asal kita berbuat tanpa kita mohon izin, mau berbuat apa dan lain sebagainya, sehingga Roh Kudus yang termeterai ini tidak berfungsi. Nah, itu bagi kita semuanya, mari kita semuanya hidup kudus. Karena dikatakan dalam 1 Petrus 4 juga dikatakan bahwa kalau orang percaya saja hampir tidak diselamatkan. Itu kata Petrus itu. Jadi yang sudah berjuang seperti itu aja masih kesulitan untuk keluar dari keinginan daging yang tadi itu dikatakan. Sampai mengatakan demikian. Sehingga Rasul Paulus mengatakan betapa suci kita harus hidup. Mari kita yang penting komitmen kita jalani walaupun kita belum sempurna, tapi Allah nanti sendiri yang akan membuat kita sempurna. Itu saja, terima kasih. Amin. Terima kasih karena waktu kita sudah lumayan, jadi saya langsung saja persilakan Bu Siska. Kita akan akhiri pertemuan kita. Sampai ketemu ya besok. Oke, silakan Bu. Oke, mari kita berdoa. Bapak Ibu semuanya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu dan sharing pada hari ini. Kami bersyukur dengan semua yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dan sharing dari teman-teman kami bisa menguatkan kami dan lebih lagi membawa kami menuju kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah dalam kehidupan kami dan kami yakin hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Besok giliran siapa ya? Bu siapa? Terima kasih Pak Adam. Ya, Pak Terima Oto, besok kasih. Pak Oto. Ya, kita doakan Pak Oto bisa hadir besok menyampaikan sesuatu. Dia udah confirm ke saya. Doakan juga hari Jumat kalau jadi ya Pak Mario itu ya. Oke, Bu Siska sama Pak Rida minggu depan siap-siap sharing. Sampai berjumpa. Yes. Tuhan berkati semuanya. Sampai Pak jumpa. Wid, Bu Adam, Yo, Bu sampai Lisa, Bu jumpa. Tabita, Sampai jumpa. Pak Bu Farida.